there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah ruah atas nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang thaharah. Jadi thaharah artinya bersih dan suci, yang bermakna dapat dipahami menjadi dua bagian. Yang pertama thaharah al-batinah, yang bermakna pembersihan diri dari dosa dan taubat yang benar, seperti pembersihan perilaku hati dari syirik, ragu, dengki, dendam, sombong, dan riya, menuju perilaku yang ikhlas. Dan yang kedua ialah thaharah al-zahiriyah, yaitu pembersihan diri dari najis dan hadas. Bagian kedua inilah yang digunakan dalam pembahasan ilmu fikih. Sementara itu, menurut terminologi istilah, thaharah artinya usaha membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas ialah kotor yang bersifat psikis atau tidak nyata. Sedangkan najis ialah kotor yang bersifat fisik atau nyata, serta indrawi, alias secara indrawi. Usaha membersihkan diri dari pakaian, tempat sholat, dan lain-lain yang terkena najis dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih. Sedangkan usaha membersihkan diri dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, mandi, ataupun tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya dan juga Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan atau mensucikan diri. Sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima salat seseorang kecuali dalam keadaan bersih, suci, dan tidak menerima sedekah dari harta yang diperoleh melalui pengkhianatan. Hadis riwayat Sahih dan Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, suci dan bersih bagi seseorang muslim merupakan syarat mutlak untuk melakukan kegiatan ibadah resmi seperti salat. Lalu masuklah kita ke pembahasan air. Dalam rangka membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis akan dibahas selanjutnya. Maka air sangat diperlukan keberadaannya. Seorang muslim tidak dapat melepaskan diri dari air, sebab air merupakan alat vital bersuci bagi dirinya. Selanjutnya, jika diperhatikan dari sisi lain, air itu seperti memiliki 6 jenis, yaitu yang pertama, air mutlak. Air mutlak ialah air yang berasal dari sumber atau dasar murni atau asli. Air ini dihukumkan sebagai air suci yang dapat mensucikan. Jenis air ini dapat digunakan untuk mensucikan segala sesuatu yang berhadas dan bernajis. Selanjutnya, air mutlak ini dapat pula menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, air hujan. Yang kedua, air salju dan air embun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi arsala riyaha yusra baina yada rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'at tahura, yang artinya, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat maupun kedatangan rahmatnya, yakni hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Ketika awan hitam muncul di atas, akan mencair turun ke bumi disertai guntur atau petir, disebut sebagai air hujan. Jika turun pada saat larut malam sampai subuh hari, air tersebut disebut embun. Jika turun pada musim dingin, daerah-daerah yang memiliki 4 musim, air tersebut disebut air salju. Kesemua air murni yang disebutkan tadi dapat digunakan untuk bersuci. Dan terdapat juga air laut, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Oleh sebab itu, bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah SAW menjawab, "Laut itu airnya suci dan bangkainya pun halal." At-Tirmidzi menyatakan bahwa Hasan sahih. Sebagian besar sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas tidak pernah meriwayatkan dengan air laut. Bahkan Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr membenci berwudu dengan air laut, sebab itu neraka. Sementara itu, Al-Bukhari menilainya sebagai hadis sahih. Neraka yang disebutkan Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr di atas dianggap membahayakan bagi diri penggunanya jika berwudu dengan air laut. Kemudian ada air Zam-Zam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Mis'arun an Abdil Jabbar bani Wa'il an Abi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bidalwi min ma'il Zam-Zam fatamadmada famajja fihi atyaba minal miski aw qala miskun wa tastanshara kharijan min dalwi." Haddatsana Hasan bin Musa, haddatsana Zuhair an Abi Ishaq an Abdil Jabbar bin Wa'il an Abi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu yumna fi salati ala yusra fa zakara misla hadis ibni Abi Bakrin, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan seember air Zam-Zam, lalu beliau berkumur-kumur dengan membuangnya kembali, yang wanginya lebih baik dari minyak kasturi, atau dikatakan minyak kasturi yang menyebar keluar dari ember tadi. Hadis riwayat Sunan Ahmad, Kitab Awal Musnad Al-Kufiyin. Terkecuali Said Sabiq yang mengatakan bahwa selain 3 jenis air di atas, air telaga juga termasuk bagian air mutlak. Air telaga yang dimaksud ialah air yang berkumpul dalam suatu kolam meskipun bercampur dengan daun lumut menurut biasanya. Hal ini berdasarkan ijma' ulama. Semua jenis air yang diungkapkan di atas jika berjemur matahari langsung dan berada dalam bejana dan terbuat dari besi, tembaga, dan sejenisnya sehingga air tersebut menjadi panas, disebut dengan hukum air musyammas, air yang disinari matahari secara terbuka. Maka hukum air tersebut suci dan mensucikan, tetapi makruh dipergunakan untuk bersuci berdasarkan dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha annaha sakhonat ma'un fi syamsi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'ali
Ya Humaira yurisul basara rawahul Baihaqi. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Aisyah memanaskan air di sinar matahari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu lakukan hal itu ya Humaira, sebab air itu dapat menimbulkan penyakit belang di kulit atau supak." Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Man ightasala bima'i masyammash fa asabahu wada'a fala yalumanna illa nafsahu." Yang artinya, barang siapa mandi dengan menggunakan air musyammas dan menjadi belang kulitnya, maka janganlah menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Namun, menurut Al-Husaini, para muhaddisun telah sepakat bahwa hadis Aisyah di atas adalah dhaif. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan maudhu atau palsu. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang penyakit supak tersebut ialah dhaif. Karena dalam riwayat tersebut terdapat Ibrahim ibnu Muhammad sebagai berstatus dhaif, sementara itu hadis Ibnu Abbas di atas hadis Ibnu Abbas tersebut dianggap tidak ma'ruf atau mungkar menurut para muhaddisun. Oke, masuklah kita kepada pembahasan air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini suci tetapi tidak dapat mensucikan atau tidak boleh dipakai untuk bersuci. Namun, jika belum berubah rasa dan baunya, masih tetap suci sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya air itu tidak mengandung najis sedikit pun kecuali berubah bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, Kitab Thaharah wa Sunnanuha. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah tersebut ditambah dengan perkataan walaunihu atau warnanya adalah dhaif. Matan yang kuat sabit hanya menggunakan rasa dan baunya saja. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Rubi'ah bin Mu'wis dalam menerangkan wudhu, Rasulullah SAW berkata, Nabi SAW pernah mengusap kepala dengan sisa air wudhu yang ada pada kedua tangan. Sebagaimana artinya dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang ada pada kedua tangan. Hadis riwayat Sunan Tirmizi, hadis nomor 33 dari bab Thaharah an Rasulullah SAW yang menurutnya kualitas hadis tersebut hasan sahih. Pada konteks lain, air mustakmal ini dapat juga dipahami sebagai air bekas pemakaian untuk pembersihan najis dari badan, pakaian, ataupun bejana tertentu dengan menggunakan air mutlak. Maka dihukumkan dengan air bernajis, walaupun air itu tidak mengalami perubahan, air itu dapat digunakan lagi untuk membersihkan hadas atau najis yang lain. Selanjutnya, jika orang yang berjunub masuk ke dalam air yang sedikit, kemudian ia mensucikan tempat yang terkena najis dalam bentuk membersihkan hadas, maka menurut Imam Hambali air itu sudah menjadi mustakmal dan tidak dapat menghilangkan janabahnya. Bahkan, orang itu mandi wajib lagi. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa air itu menjadi mustakmal tetapi masih dapat mensucikan janabah tersebut sehingga tidak wajib mandi lagi. Oke, selanjutnya ada air yang telah bercampur dengan benda yang suci. Air yang telah bercampur dengan benda yang suci seperti sabun, gula, keju, dan sejenisnya, maka hukumnya jika telah hilang kemutlakannya karena telah terjadi perubahan bau dan rasanya, masih tetap suci tetapi tidak dapat mensucikan. Jika kemutlakannya masih terpelihara karena tidak berubah bau dan rasanya,
maka air itu tetap suci lagi mensucikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, Rasulullah SAW telah masuk ke ruang kami ketika wafat putrinya Zainab dan berkata, "Mandikanlah ia 3 kali, 5 kali, atau lebih banyak lagi jika kalian suka dengan menggunakan air daun bidara, dan campurkanlah dengan penghabisan dengan air kapur barus atau sedikit daripadanya. Jika telah selesai, beritahukanlah kepadaku. Setelah selesai, kami sampaikan kepada Nabi dan berikanlah kepada kami kain sambil berkata, balutkanlah pada rambutnya." Hadis riwayat Sahih Muslim, Kitab Al-Janaiz nomor 1559. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah barulah air yang suci lagi mensucikan. Lalu, adanya percampuran air mandi untuk mayat dan sabun kapur barus dan daun bidara yang disebutkan dalam hadis tersebut ialah percampuran yang sedikit dan tidak sampai menghilangkan kemutlakan air tersebut. Atas dasar itulah, maka air yang bercampur dengan benda-benda suci yang menghilangkan kemutlakannya, maka air itu suci dan dapat mensucikan. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan tentang bab taharah. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.